akan memilih produk-produk yang bernuansa sosial. Oh ya, silakan Pak Taufik Muslimin. Saya tidak pernah lihat Pak Taufik ini gitu ya online nih. Baru pertama kali. Atau saya yang salah ya. Oke, anyway, saya lanjut nomor 11 ya. Oh ya, oke, selamat datang di Taiwan. Selamat datang di Taiwan. Saatnya belajar dan besok sudah ikut tes lagi ya. Luar biasa. Semoga sukses. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Oh, anyway, nanti saya akan kirimkan juga jawabannya setelah ini ya. Saya kirimkan, saya posting di Facebook. Jadi untuk teman-teman lain yang mungkin tidak bisa online pada malam hari ini bisa belajar juga. Oke, nomor 11. Pelanggan dan pesaing merupakan komponen penting dalam A. Analisis lingkungan internal, B. Analisis lingkungan mikro, C. Analisis lingkungan global, D. Analisis lingkungan makro, atau E. Analisis lingkungan persaingan. Jawabannya adalah analisis lingkungan makro, bukan mikro ya. Jangan terbalik-balik ya untuk analisis lingkungan makro dan mikro ini. Oke, untuk mengingatkan yuk kita sama-sama belajar dulu ya. Analisis lingkungan, situasi lingkungan itu secara garis umum, secara garis besar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah internal, analisis lingkungan internal. Yang kedua adalah analisis lingkungan mikro, dan yang ketiga adalah analisis lingkungan pasar global. Oke. Kalau analisis lingkungan internal itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Yang kedua adalah struktur dan budaya organisasi perusahaan tersebut. Itu analisis internal. Jadi di dalam perusahaan itu sendiri ya. Nah, yang kedua adalah analisis lingkungan mikro. Analisis lingkungan mikro itu adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Nah, ini lingkungan mikro itu terdiri dari beberapa pihak. Yang pertama konsumen, ini kan konsumen, pelanggan, pesaing, perantara itu distributor gitu ya. Sudah kita bahas pertemuan dua pertemuan yang lalu ya. Kemudian pemasok atau supplier dan publik. Nah di antara keempat itu ya, konsumen, pesaing, perantara, pemasok dan publik itu 5. Yang paling penting itu adalah pelanggan dan pesaing. Nah, itu termasuk analisis lingkungan mikro, Mbak, bukan internal ini. Jawabannya adalah mikro. Ya. Berarti jawabannya benar ya. Oh iya, sorry. Benar, mikro ini. sorry. Ya, mikro, betul, mikro. Nah, yang ketiga ini, analisis lingkungan pasar global. Ini apa? Jadi perusahaan-perusahaan yang go internasional itu menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang bergerak di dalam domestik gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perusahaan yang go internasional. Yang pertama adalah daya tarik dan resiko pada setiap negara itu berbeda-beda, dan ini perlu diperhatikan. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan antar bangsa. Oke. Garis bawahi lagi, ini jawabannya adalah mikro ya, bukan makro. Oke. Kita masuk ke pertanyaan 11. Sorry Mbak Mujiati, jangan marah ya. Oke. Nah, kalau sebelum masuk ke pertanyaan 12 ini. Nah, kalau makro itu contohnya apa? Contohnya itu kondisi ekonomi, kondisi politik, budaya, teknologi, demografi. Nah, itu yang makro ya. Kalau pelanggan dan pesaing itu mikro. Oke.
Nomor 12, segmentasi berdasarkan wilayah. Nah, ini gampang ini, wilayah, kata kuncinya ini wilayah. Dan pemukiman termasuk dalam variabel. Ayo gampang ini jawabannya. Ya, Mbak Musiat ini menjawab terus dan betul terus ya. Oke, jawabannya A. Jadi segmentasi itu kan ada 4 variabel. Salah satunya geografi, ya kan? Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. 13. Oke. Strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional. Nah, ini gampang ini. Dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau bersaingnya disebut strategi, ya, strategi fungsional. Oke. Lanjut, nomor 14. Nah, ini konsep penjualan atau selling konsep. Artinya apa? Ayo. Konsumen akan membeli produk jika bagaimana? Ya, ini konsep penjualan ini betul ya. Oke, jawabannya A. Kemudian nomor 15. Faktor-faktor internal perusahaan yang harus dianalisis adalah, nah ini internal. Tadi sudah saya jelaskan. Adalah bukan faktor internal perusahaan yang harus dianalisis, bukan ya sosial budaya, betul. Selain sosial budaya tadi adalah sumber daya perusahaan ya, ketersediaan sumber daya perusahaan itu 2 faktor internal yang harus dianalisis di dalam perusahaan ya, internalnya perusahaan. Oke, lanjut nomor 16. Tujuan penetapan strategi pasar sasaran adalah, tujuan penetapan strategi pasar sasaran adalah oke, jawabannya apa ini? Ya, betul. Jawabannya semua betul ini. Ya. Oke, jawabannya E ini. Oke, nomor berikutnya ya, nomor 17. Faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan terdiri dari A. Pemasok atau pembeli, B. Investasi yang telah ditanamkan, C. Perjanjian karya, D. Potensi kesempatan, hambatan masuk dan hambatan keluar. Jawabannya D nih, 17 nih, jawabannya adalah D. Jadi potensi kesempatan, hambatan masuk dan keluar itu adalah menjadi ya, makanya saya kok ada yang ganjil. Ini nomor 16 perlu saya ralat, Mbak Mujiati. Jawabannya ini bukan E ya, jawabannya adalah
B. Jadi penetapan strategi pasar sasaran itu adalah untuk memilih satu atau beberapa atau bahkan mungkin seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Jadi saya mau sampaikan lagi, saya mau ingatkan. Jadi itu kan ada strategi STP itu ya, strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk STP ini atau nama lainnya strategi pasar sasaran ini tujuannya untuk memilih. Jadi untuk menyeleksi pasar mana yang mau dimasukin gitu ya, dimasuki yang mana. Nah, itu. Jadi jawabannya saya ralat 16 bukan E tapi B. Jadi untuk memilih satu saja, untuk memilih satu atau beberapa atau mungkin seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Itu jawabannya 16, bukan E. Makanya tadi saya mikir loh kok E ya. Oke. Untuk nomor 17, iya, nomor 16 jawabannya B ya. 16 jawabannya ya B, 16 B. Kemudian kita kembali ke nomor 17. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan terdiri dari D. Potensi, kesempatan, hambatan masuk dan hambatan keluar. Itu yang perlu kita, faktor yang perlu kita analisis dalam persaingan. Ya, jawabannya D. Oke. Nomor 18. Membahas manajemen dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan. Kata kuncinya. Serta menggambarkan apa yang dikerjakan oleh manajer dan apa yang merupakan praktek manajemen yang baik. Merupakan salah satu teori dari, ya betul, kata kuncinya keseluruhan ya. Oke, kita lanjutkan. Jawabannya B ya, berarti ini. Oke, saya lanjutkan ke nomor 19. Perbandingan antara manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah produk atau jasa dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut merupakan pengertian dari ya betul, nilai pelanggan. Atau bahasa Inggrisnya customer value ya. Customer value itu adalah perbandingan antara yang manfaat yang didapat dengan pengorbanan yang dilakukan. Berikutnya nomor 20. Dalam menganalisis lingkungan eksternal, aspek yang perlu dianalisis adalah ya ini, ayo apa ini? Dalam lingkungan eksternal. Ya betul, ekonomi ya yang dibahas tadi, ada ekonomi, politik, sosial, budaya, itu termasuk lingkungan eksternal. Oke, 21. Persaingan antara produk yang memberikan manfaat yang sama sekali berbeda tetapi memperebutkan uang konsumen yang sama merupakan persaingan A. Merek, industri, manfaat, generik, penjualan. Iya, generik jawabannya. Ya, generik. Di persaingan itu ada macam-macam kan. Nah, salah satunya generik, jadi memperebutkan uang yang sama. Oke. Berikutnya nomor 22. Robin Scholten mengemukakan bahwa teori manajemen utama berkembang dari iya, jawabannya A dan B. Dan C betul juga loh. System approach and contingency approach itu juga termasuk salah satu perkembangan ilmu manajemen. Jadi jawabannya E ini, ya E. Oke.